Kenapa memilih judul ini, Pak? Pergerakan menuju pembaharuan Nusantara. Kenapa nggak bicara soal politik gitu-gitu? Sebagai bangsa yang seluas ini, sebesar ini, kita itu pernah mengalaminya setelah Nusantara masa lalu yang zaman dulu itu 2 kali. Panjang ya. Satu zaman Majapahit, 2 zaman sekarang kita alami. Ketum partai Iya. dan sekjen partai itu harusnya masa jabatannya dibatasi. Iya. Ini sensitif, Pak. Iya. Bahkan istilahnya sekarang kita udah mengalami, Mas, pemberantasan korupsi itu di handle seperti sebuah kontestasi kekuasaan. Jadi makanya nggak akan pernah berhasil karena ini persaingan antar dinasti politik ini. Oh, jadi hanya pengentasan korupsi itu hanya karena lawan politiknya? Kalau bangsa kita mau maju, kita harus mengedepankan meritokrasi, Mas. Jangan salah ya, Partai Komunis Cina itu di internal Partai Komunisnya itu meritokrasinya bagus, Mas. Nah di kita kan enggak, di partai enggak, meritokrasi enggak bagus, Mas. Loyalitas. Coba lihat beberapa partai yang udah bertahan lama, pemilihannya berdasar itu. Di Cina apa ada misalnya Xi Jinping angkat anaknya, angkat ponakannya. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Hari ini momen spesial karena kita akan membedah pemikirannya Pak Sri Harjono SIP dalam bukunya Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara. Nah, ini sekarang sudah bersama saya Pak Sri Harjono langsung. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak ya? Sehat, Mas Riki. Terima kasih sudah mampir di Gema Pos, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Kami diundang ke sini. Ya, jadi Bang, saya sebenarnya penasaran ini, Pak. Penasaran dengan bukunya Pak Harjono ya. Dengan bukunya Pak Harjono yang sempat kemarin waktu diskusi sama teman, saya pikir kenal juga dengan Pak Harjono kan. Mas Adit waktu itu soal, oh ini ada buku bagus katanya begitu. Ada buku bagus soal bangsa Indonesia gitu, tentang Nusantara gitu. Mana nih, gitu kan. Tak lihat, oh ini bukunya, tak baca-baca, wah belum bagus juga nih. Kalau kita diskusikan, kita obrolkan, karena Gema Pos sepertinya belum pernah untuk ngebahas pemikiran apalagi yang di dalam buku gitu, dalam buku kan. Ini kesempatannya yang luar biasa ini, Pak Sri Harjono bisa datang ke sini di Gema Pos. Terima kasih sekali lagi. Tapi sebelum itu Pak, saya mau tanya ini sebenarnya soal awal mula pemikiran. Sehingga ada buku Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara. Ini sebenarnya idenya dari mana, Pak? Jadi pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Gema Pos dan Mas Riki yang sudah berkenan mengundang kami ke sini untuk bisa mengelaborasi gagasan kita, gagasan kami yang ada dalam buku ini. Nah, jadi gini, saya ini kan sebagai anak bangsa pengen juga berpartisipasi. Cuma apa ya caranya ya gitu. Apa ya caranya gitu ya. Tapi memang suka nulis, Pak ya? Ya beberapa nulis tapi nggak sampai dipublikasikan ya. Nulis untuk kepentingan internal aja kan, pikiran-pikiran gitu. Nah, apa ya gitu. Akhirnya ketemu judul nulis buku kayaknya ini. Jadi saya harus menuliskan gagasan saya, pendapat saya, pemikiran saya itu dalam bentuk sebuah buku yang bisa kita sosialisasikan dan kita harapkan bisa memberikan wawasan gitu. Paling nggak untuk saya sendiri lah gitu kan, merekonstruksi pemikiran saya sendiri tentang Nusantara, tentang Indonesia, yang nanti kita harapkan juga bisa membantu untuk masyarakat itu bisa merekonstruksi juga tentang pemikiran tentang Indonesia dan Nusantara ini gitu. Jadi ide awalnya memang ini harus berpikir bahwa harus kontribusi untuk bangsa, terus kemudian kita tulis aja pemikiran, ide, gagasan gitu tentang bangsa Indonesia gitu, tentang Nusantara. Karena dan kenapa memilih judul ini, Pak? Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara. Kenapa nggak bicara soal politik gitu-gitu? Concern saya gini, saya mencoba memandang Indonesia itu sebagai dalam rentang yang panjang, Mas. Jadi bangsa-bangsa dunia itu juga sebenarnya kan hidup dalam rentang yang panjang. Tidak hanya saat ini. Nah, di sejarahnya saat ini. Nah, dalam pikiran yang di saya itu
oh kita ini sebagai bangsa sudah panjang sebenarnya sejarahnya. Jadi saya bilang sebelum Masehi kita itu udah, bahkan kalau itu udah dibuktikan secara ilmiah ya. Kita ada penemuan Pithecanthropus electrus. Gitu. Kemudian kita Javanicus itu ya, di Sangiran ya. Sangiran. Udah itu umurnya udah jutaan tahun. Artinya sebagai bangsa kita tuh sudah pernah ada peradaban yang bahkan misalnya ratusan tahun yang lalu misalnya. Gitu. Kita sudah pernah punya penanggalan yang ditemukan Empu Bayun sebelum Masehi. Artinya sebagai bangsa, sebagai peradaban, kita ini di wilayah ini sudah pernah ada di masa lalu gitu. Nah terus saya akhirnya pikir, oke, berarti tetapi sebagai bangsa yang seluas ini, sebesar ini, kita itu pernah mengalaminya setelah Nusantara masa lalu yang zaman dulu itu 2 kali. Panjang ya. 1 zaman Majapahit, 2 zaman sekarang kita alami Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah cuma saya istilahnya saya tambahin agak provokatif itu, pernah dibangkitkan 2 kali ya. Iya. Dalam buku ini memang Bapak nyebut istilah Nusantara itu pernah dibangkitkan 2 kali. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin ilmiah, historis gitu, ini ada sisi pseudo-historisnya gitu. Tapi faktanya memang begitu. Faktanya emang kita pernah untuk yang jumlah ya, untuk yang seluas itu pernah 2 kali. Zaman Kerajaan Majapahit sama zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang Sriwijaya misalnya, memang lama, hampir ratusan tahun, tetapi tidak seluas Majapahit. Gitu, memang lama. Kalau Majapahit juga lama ya, ratusan tahun juga, tapi tidak seluas Sriwijaya, tidak seluas Majapahit. Makanya dan Sumpah Palapa itu juga kan Sumpah Palapa menyebutkan Nusantara itu daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh Majapahit mau disatukan kan begitu. Dan itu disampaikan Patih Gajah Mada bahwa kata Nusantara itu berarti kan waktu itu Patih Gajah Mada udah menyadari Nusantara itu udah pernah ada lebih dulu sebelum Gajah Mada, sehingga ketika beliau mengucapkan Sumpah Palapa, beliau itu sebenarnya punya tanggung jawab historis bahwa beliau akan melakukan hal yang sama seperti leluhurnya di masa lalu, menyatukan lagi gitu. Dan dalam konsesi 1945 Nusantara kita NKRI nyatu lagi dengan konsep Nusantara ini ya. Oke, jadi kalau mau penasaran nanti beli bukunya. Bukunya ada di mana, Pak? Ada di online. Ada di online sekarang. Di Tokopedia ada. Di Shopee ini bukan iklan ya. Kita iklannya ada. Belinya online aja. Online aja. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu nih, Pak, waktu nulis buku ini banyak hal-hal yang kesulitannya apa sih, Pak? Kalau boleh tahu. Fokusnya, Mas. Fokus ya, ini kan fokus sama ya menambahkan pikiran dalam tulisan ternyata nggak gampang. Fokus itu. Mungkin karena kan kita nggak pakai soalnya nggak pakai AI ya. Kan kita pengen original, jadi menumpahkan pikiran kita dalam bentuk tulisan tuh biar ada value-nya lah gitu. Ini kan tidak soal nulis buku sih, ini soal kita mau tadi sumbangsih pemikiran kan gitu. Cuman aku penasaran nih, Pak. Saya penasaran munculnya bukunya Pak Harjono ini hampir berbarengan dengan munculnya isu soal sejarah penulisan kembali sejarah di Indonesia. Ada ada irisannya nggak, Pak? Maksudnya ada ide itu muncul juga karena ada isu itu, apa nggak memang murni dari pemikirannya Pak Harjono sendiri? Gini, saya malah baru tahu kalau ada isu penulisan sejarah ulang itu belakangan. Jadi setelah kita nulis dan selesai nulis. Nah sebenarnya kalau tadi saya nulis tadi harapannya tadi mencoba merekonstruksi ulang. Gitu. Kan kita sekarang udah di posisi X nih, misalnya di posisi X nih, Indonesia. Nah apa sih langkah yang harus kita lakukan gitu, sehingga kita bisa mencapai level lebih tinggi. Nah untuk itu kita belajar dari masa lalu kita. Masa lalu kita. Masa lalu kita seperti apa sih? Polanya seperti apa sih gitu. Nah, ini saya coba elaborasi di tulisan ini.
historisnya bangsa Indonesia seperti apa itu di gitu. sini. Sehingga polanya nanti kita bisa ulang nih gitu. Jangan sampai yang jelek nanti diulang, jadinya jelek kan. Nah, kita mau mengulang pola yang baik nih, yang jelek dari yang masa lalu yang kurang baik itu yang kita hindari kan misalnya. Berarti secara umum sebenarnya isinya kan ada beberapa bab ya Pak ya? Ya. Ada beberapa bab, ada chapter ada sampai ke 7 kalau kita lihat di sini. Tapi secara gambaran umum tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, isinya itu soal menggambarkan bangsa Indonesia dari yang dahulu sampai kemudian yang sekarang hari ini di masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, Presiden ke-8. Cuman gini Pak, dari dari judulnya kan Nusantara. Iya. Cuman kalau ketika saya baca, saya lihat isinya itu banyak. Saya pikir Nusantara itu nanti sejarah aja kan, ternyata sejarah masyarakatnya gitu. Ternyata lebih banyak bicara soal politis. Iya. Soal sistem pemerintahan, soal sistem kepemimpinan begitu. Kenapa ngambil sisi yang itu, Pak? Ini mungkin karena saya kan lahir di tahun 70-an ya. Pernah kuliah zamannya Presiden ke Pak Harto ya, Presiden kedua. Jadi mungkin sedikit ada pengaruh juga di kita tentang pendidikan waktu itu gitu. Jadi kalau Nusantara itu secara alami sudah menjadi kesadaran masyarakat. Bawah sadar loh, makanya kan banyak PT namanya Nusantara, Jalan Nusantara. Itu sebenarnya secara alami bangsa kita tuh bawah sadarnya ya ada ikatan batin dengan Nusantara itu. Dengan kata Nusantara. Dengan kata atau apakah kata itu mencerminkan sebuah realitas? Tapi kalau menurutku Nusantara, kalau saya secara pribadi nih Pak, Nusantara itu ke teritori sih Pak, lebih ke teritori begitu. Nah itu betul. Nah di zaman Pak Harto, Nusantara itu diarahkan menjadi sebuah mindset. Jadi selain teritori, wilayah, dia juga mindset orang-orangnya. Makanya zaman itu keluar konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Ya, itu mencakup ideologi, politik, sosial ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan. Itu kan kita produk lama jadi. Jadi tidak hanya soal teritori, tapi juga mindset orang-orang dalam teritori itu. Jadi mindset kita sebagai bangsa, orang yang tinggal dalam teritori itu. Itu dikembangkan waktu itu. Nah makanya waktu itu dipelopori mungkin di pemerintahan kan gitu. Ada misalnya wawasan Nusantara itu dikembangkan zaman periode kepemimpinan Presiden Soeharto. Jadi menurut kalau perspektifnya Bapak berarti menghadirkan banyak sisi politis dari perkembangan politisnya ya. Kalau menurutku ini karena memang terpengaruh karena tadi perspektif bahwa ya Nusantara itu tidak hanya bicara soal teritori, tapi soal orang di dalamnya, perilakunya, politiknya kan begitu. Betul. Karena kita sebagai bangsa itu tidak hanya soal teritori, tapi soal kita dan pemikiran kita sebagai bangsa. Oke. Dan seperti apa berjalannya? Gitu. Ya, dan seperti apa berjalannya gitu. Ini. Baru dapat ilmu baru nih. Kalau ternyata bicara Nusantara itu tidak hanya bicara soal teritori aja, karena istilah-istilah Nusantara kan biasanya dipakai untuk negara kesatuan Republik Indonesia, kita satu Nusa satu bangsa, itu inilah Nusantara kan gitu. Jadi soal teritori, tapi soal semangat politik dan lain sebagainya memang aku pikir masih jarang sih. Nah, ini yang saya pikir juga menarik untuk kita didiskusikan pemikirannya Pak Harjono di soal Nusantara ini. Oke, paham saya sekarang kenapa banyak politiknya. Iya. Sempat saya sempat bedah buku Pak ya kemarin ya di UGM. Di UGM. Tapi waktu saya lihat beritanya itu Pak, di media yang muncul itu di dalam buku ini yang saya baca juga karena saya penasaran soal partai politik. Soal partai politik yang di dalam buku, kalau menurut Pak Harjono kan soal ketum partai.
dan sekjen partai itu harusnya masa jabatannya dibatasi. Iya. Entah 5 tahun atau berapa tahun kan seperti itu. 1 periode atau 5 tahun. Sampai kemudian di tingkatan provinsi itu juga harus ada aturan. Seluruh tingkatan. Ketuanya itu harus dibatasi. Iya. Ini sensitif, Pak. Iya. Ini sensitif. Tapi menarik untuk didiskusikan. Kemudian kalaupun memang bisa menjadi gagasan bersama, saya pikir kekhawatiran yang juga ditulis dalam buku ini terkait dengan dinasti, partai keluarga, ini juga bisa mungkin kekhawatiran masyarakat juga bisa juga hilang. Tapi sebenarnya dasarnya Bapak berpikir seperti itu apa sebenarnya, Pak? Ini kita ngomong tentang kejahatan Majapahit. Oke. Nah, ini kan saya referensinya ke situ. Jadi Majapahit itu mulai mengalami kemunduran ketika terjadi pertarungan antar faksi keluarga di dalam kerajaan Majapahit. Terakhir kan bahkan Majapahit itu dibelah 2 jadi Majapahit Barat dan Timur kan. Perang Parekrik. Akhirnya terjadi perang Parekrik. Kemudian berlanjut terus. Nah, ini kan sebenarnya terjadi perang antar faksi dalam keluarga. Nah, istilahnya sekarang zaman modern, istilah saya ini pertarungan antar faksi, Mas. Pertarungan antar dinasti. Nah, kita ini pasca reformasi, politik itu udah mengarah kepada penciptaan dinasti politik yang ujungnya adalah partai politik. Nah, kalau kita berlanjut, itu nanti menurut saya kita bakal tidak bagus, Mas, karena bahkan istilahnya sekarang kita udah mengalami, Mas. Pemberantasan korupsi itu di-handle seperti sebuah kontestasi kekuasaan. Jadi makanya nggak akan pernah berhasil. Karena ini persaingan antara dinasti politik ini. Jadi hanya pengentasan korupsi itu hanya karena lawan politiknya? Yes, tidak soal lawan politik saja, maksudnya ini persaingan antar dinasti tadi. Bagian dari kontestasi kekuasaan antar dinasti. Jadi tidak akan menyeluruh, tidak akan sistemik gitu. Karena nanti ya menang-menangan, Mas. Niatnya kan beda udahan ya. Istilahnya di konsep saya di situ kan ya. Hukum kita ini mengampuni yang kuat, menghukum yang lemah. Akhirnya begitu, Mas. Akhirnya begitu. Kalau kita begini terus dan membiarkan dinasti ini hidup dan bertahan lama, peluangnya kita bisa menjadi seperti Majapahit, Mas. Oleh karena itu harus menjadi kesadaran bersama. Bahkan tadi makanya nanti jadi kesadaran bersama. Karena dengan dinasti ini tidak terjadi meritokrasi. Karena hukumnya dinasti itu loyalitas, Mas. Bukan kompetensi. Mas Riki misalnya sama saya dekat. Ada misalnya orang lain yang dekat juga. Terus ada yang lain yang kompeten. Saya dalam rangka melakukan kekuasaan saya nggak mungkin milih yang kompeten, Mas. Saya milih yang loyal. Padahal kalau bangsa kita mau maju, kita harus mengedepankan meritokrasi, Mas. Jangan salah ya, Partai Komunis Cina itu di internal Partai Komunisnya itu meritokrasinya bagus, Mas. Jadi mereka berlomba-lomba untuk meritokrasi di internal Partai Komunis Cina-nya itu bagus. Nah, di kita kan enggak, di partai enggak, meritokrasi enggak bagus, Mas. Loyalitas. Coba lihat beberapa partai yang udah bertahan lama. Pemilihannya berdasar itu. Di Cina apa ada misalnya Xi Jinping angkat anaknya, angkat ponakannya. Enggak ada, Mas. Dia sana meritokrasi bagus. Nah, kita ini meritokrasi di partai enggak bagus, otomatis meritokrasi di pemerintahan juga enggak bagus, Mas. Karena kan atasannya orang di pemerintah ini kan orang partai, Mas. Jadi nanti mentok. Ini mesti mentok. Orang-orang pinter, orang kompeten di sini mentok, Mas. Karena di sininya enggak pemilihan tidak berdasar itu gitu. Kaderisasinya, Pak ya. Nah, ini makanya saya mengusulkan pembatasan masa jabatan ketum dan sekjen maksimal 1 periode atau 5 tahun di semua tingkatan. Karena dinasti tidak hanya di pusat, Mas, di nasional, Mas. Di daerah juga ada kan banyak. Itu juga karena mereka lebih dari 1 periode.
Nah, ini tidak berhenti soal ketum dan sekjen ya kan. Kita ini pintar bikin terobosan hukum. Karena ketum sekjen dibatasi, nanti kekuasaan dipindah ke dewan pembina atau majelis, ketua majelis. Ini ya termasuk itu maksudnya, termasuk itu. Ini harus menjadi kesadaran kita sebagai bangsa secara bersama. Jadi intinya memang soal membangun partai politik ini kan sekolahnya kader, pemimpin. Karena sekarang ini organisasi atau satu-satunya yang bisa masuk dalam pemilihan itu kan partai politik, diatur dalam undang-undang. Tapi ketika sekolahnya dipimpin oleh orang-orang yang polanya dinasti, polanya kesetiaan, bukan kemudian soal kompetensi. Nah, ini bahaya untuk bangsa. Begitu Pak ya. Masa depan. Ya, saya juga merenung kan kita di Jawa itu ada konsep kepemimpinan Hasto Broto. Nah, apakah pola rekrutmen kepemimpinan, pola kaderisasi ini mampu menciptakan, mengejawantahkan konsep pemilihan pemimpin sehingga kita bisa ketemu pemimpin yang punya integritas yang tadi, yang punya sifat seperti Hasto Broto tadi. Kalau dengan pola yang sekarang nggak bakal ketemu, Mas. Nggak bakal ketemu. Nah, harus dirubah ini. Sehingga kita bisa menemukan pemimpin yang punya karakter Hasto Broto di semua level. Mulai kabupaten, provinsi, maupun nasional. Nah, pembatasan masa jabatan ketum dan sekjen dalam rangka intinya sebenarnya kan pembatasan dinasti ya. Itu penting kita lakukan untuk fondasi masa depan kita sebagai bangsa. Tapi Pak Harjono nggak ada sentimen terhadap partai politik? Nggak ada. Saya nggak punya kepentingan apa, Mas. Ini murni pemikiran bagaimana kita biar maju ke depan berdasar pada pengalaman masa lalu ya. Tadi makanya saya bilang di situ kan. Sampai Majapahit ya, soal konsepnya bahwa ketika dipimpin oleh hanya orang itu aja, yang akan sulit juga nanti berkembang. Gitu. Apalagi model karakter dari pembinaannya soal loyalitas tadi itu bukan berdasarkan prestasi kan? Ya, bukan karena kompetensi dan prestasi. Tapi memang kalau menurut Pak Harjono ini urgent memang harus di. Menurut saya ini periode yang urgent. Jadi salah satu kekurangan reformasi itu adalah demokratisasi dalam partai politik, internal partai politik. Jadi fungsi kita itu kan salah satu problemnya pemimpin, Mas. Kalau masyarakat itu kan pinter-pinter, orang kreatif banyak, Mas. Tapi kita perlu pemimpin yang bisa mengengagement, mengelola rakyat dan masyarakat yang pintar dan cerdas ini sehingga kita bisa maju, gitu loh. Tapi kalau semisal di partai politik kan ada sistem demokrasi juga sih, Pak. Memilih ketum sama memilih sekjen lah. Ketum lah kita, ketua umum. Kan sistem demokrasi juga. Tapi kan ternyata sosoknya itu lagi gitu. Kalau kayak gitu gimana persoalannya, Pak? Makanya negara harus turun tangan, Mas. Negara harus membatasi melalui undang-undang. Itu fungsinya negara, Mas. Fungsinya negara. Gitu. Harus ada undang-undang yang membatasi. Itu fungsinya negara. Karena kalau nggak begitu, seperti kita jadi istilahnya nanti seperti negara nggak punya aturan. Karena kita harusnya kan punya visi jangka panjang. Dalam rangka menjalankan visi jangka panjang itu ada aturan-aturan sehingga untuk mencapai itu kan gitu. Jadi soal sistem kepemimpinan biar berlanjut kan? Ya, biar berlanjut. Ada penyegaran ya lagi-lagi kesempatan ya untuk kader-kader yang lain itu juga terbuka lebih besar gitu kan. Dan tadi intinya bisa menemukan tokoh yang akhirnya punya karakter istilahnya orang Jawa Hasto Broto. Pemimpin itu kan kayak gitu, Mas. Siap. Tapi kalau ini kan kalau kepemimpinan kita jangan Majapahit ke agak jauh, Pak ya. Maksudnya yang setelah kita merdeka aja setelah 45 kita merdeka punya negara kesatuan Republik Indonesia, menyatukan Nusantara lagi yang kedua. Ada Pak Soekarno pertama, terus kemudian Pak Harto, Pak Habibie, Bu Megawati, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, terus kemudian Bu Megawati, lalu kemudian Pak SBY, terus Pak Jokowi, terus kemudian sekarang Pak Prabowo. Kalau menurut Pak Harjono nih, ini di dalam buku ini juga kan ditulis semua presiden kita kan di dalam buku ini. Kalau menurut Bapak sistem kepemimpinan yang dari Pak Soekarno sampai kemudian hari ini itu pola geraknya gimana, Pak? Apakah dia sudah
menuju ke arah Indonesia yang lebih oke? Ya. Atau justru tidak? Menurut saya trennya udah oke, Mas. Oke. Trennya udah oke. Artinya trennya itu ya memang ya sudah on the track lah istilahnya. On the track. Iya, bahwa setiap presiden ada kurang, ya namanya manusiawi ya. Itu tugas presiden setelahnya yang untuk memperbaiki, saya kira gitu. Okay. Tapi setiap presiden punya legasi masing-masing. Dan memang ada ya, ciri khas masing-masing ya? Iya, ada ciri khas masing-masing. Pak Harto, Bapak Pembangunan kita kan betul. Gitu. Artinya memang punya dengan karakternya, punya idenya masing-masing. Tapi soal cita-cita bersamanya menurut Pak Harjono ini masih sama menurut saya, masih on the track. Sampai dengan presiden ke-8 Pak Prabowo ini menurut saya masih on the track. Tapi kalau menurut Bapak yang mana paling favorit? Kalau Bapak siapa? Semua favorit saya. Karena semua menjalani tugas masing-masing di zamannya masing-masing. Oke, sesuai dengan cara yang paling baik yang mereka lakukan. Oh, menurut Bapak begitu ya? Iya. Oke. Terakhir deh, ini yang untuk Pak Prabowo kita yang sekarang ini ya. Kalau menurut Bapak sistem kepemimpinan gimana kalau Pak Prabowo? Pak Prabowo ini kan memang dari keluarga yang dari awal memang banyak mengabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara lah. Oke. Dari mbahnya, dari bapaknya, kemudian beliau kan. Misalnya yang saya catat misalnya gini. Di buku saya itu ada kan kita ini kalau salah satunya kalau di bidang sosial kan ketimpangan dan kemiskinan. Kalau ketimpangan kita itu sebenarnya sudah tidak tinggi ya, levelnya menengah. Tetapi ada yang ekstrim, yang harus dijelaskan dengan polisi yang bagus. Nah, Pak Prabowo melakukannya dengan mendirikan sekolah rakyat. Itu oke, Mas, untuk mendirikan. Jadi di sini ada memang kemiskinan yang ekstrim. Nggak mungkin disentuh dengan program yang sekarang. Nah, ketika beliau membuat program sekolah rakyat, ini cocok, Mas, dengan itu. Oke. Gitu misalnya. Soal gizi juga. Soal gizi gitu. Gizi sama ketahanan pangan. Kemandirian. Jadi gini, pertahanan dan keamanan kita itu intinya itu satu mata ini. Sebelahnya itu kemandirian bangsa. Nah, kemandirian bangsa itu banyak nanti itemnya kan. Mulai kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian keuangan. Sebenarnya intinya pertahanan dan keamanan kita ya di kemandirian ini sebenarnya. Gitu. Kita bisa mengatur. Termasuk kemandirian teknologi ya. Termasuk kemandirian teknologi gitu. Berarti kalau menurut Bapak hari ini baru berapa bulan ya Pak Prabowo kepemimpinannya, terus kemudian memang gebrakannya banyak. Ya menurut saya on the track lah ya. Artinya mengarah seperti yang bagi bangsa itu ya arahnya masih oke lah gitu. Hanya mungkin kalau dari sisi di buku saya ini catatannya adalah level yang perlu kita kembangkan saya itu level bagaimana kita menegakkan dan mencapai seperti yang di Undang-Undang Dasar Amandemen ke-5 Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi bagaimana Pak Presiden Prabowo memandu kita semua membuat menjadi negara hukum. Karena level kita ini sudah perlu ke sana, Mas. Bahkan IPM kita itu misalnya, IPM kita itu kan itu perlu naik level, itu juga ada hubungannya dengan governance, Mas. Governance kan adalah tadi, Mas, negara hukum. Nah, bagaimana implementasi negara hukum jadi naik gitu. Nah, cuma kan karena para pemimpin kita yang lalu kan sudah melakukan itu gitu. Cuma ini menurut saya perlu didorong lebih gitu. Digas lagi. Didorong lebih ini. Didorong Jadi, lebih ini. Seluruh negara hukum. Tapi memang beberapa bulan terakhir kan aksi soal pemberantasan korupsi kan juga saya pikir masif sekali juga yang dilakukan Pak Prabowo. Masif, betul. Cuma saya di sini ada usulan baru di buku ini. Jadi menurut saya dan mungkin pemahaman kita semua, korupsi tetap extraordinary crime. Jadi karena itu tidak bisa diselesaikan cara-cara biasa. Nah, sebenarnya ini udah kesimpulan waktu reformasi ya. Waktu itu makanya dibuatlah undang-undang KPK. Cuma KPK ternyata kan tidak bisa menjalankan itu. Kenapa gitu? Nah, saya mengusulkan hal yang sama. Tetap korupsi itu sebagai extraordinary crime. Tetapi
Nah, KPK direvitalisasi lagi. Oke. Tetapi dengan tugas yang berbeda. Kalau dulu kan tugasnya KPK hampir sama dengan kejaksaan, kepolisian, sama-sama ngurus korupsi. Nangkep, nyidang, kasus korupsi. Nah, ini wilayahnya beda. Sekarang kalau saya ngusulin, kalau di Jawa itu kan ada ini Mas, filosofinya kan orang nyapu. Orang nyapu. Nyapu kan sapunya bersih. Nah, makanya lantainya juga bersih. Tapi kalau sapunya kotor, nggak akan pernah bersih Mas lantainya itu. Nah, orang-orangnya. Nah, penegak hukum itu kan sapunya sebenarnya. Kejaksaan, kepolisian, kemudian di KPK. Nah, saya mengusulkan direvitalisasi lagi KPK, tapi KPK khusus menangani penegak hukum. Oke. Jadi levelnya udah bukan lagi umum ya, maksudnya pejabat publik ya. Jadi nanti KPK khusus mengurusi penegak hukum saja, kepolisian dan kejaksaan dan hakim. Gitu. Nanti yang ke sana ya 3 ini gitu. Oke. Gitu. Monggo nanti undang-undangnya dibuat kan. Ini para pemimpin republik monggo gitu kan. Ini usulan kita. Karena tadi Mas, untuk nyapu yang bersih, nyapu yang kotor kita perlu sapu yang bersih Mas. Kalau sapunya, nah dalam opsi itu nanti banyak cara sehingga membuat ini jadi bersih lah gitu kan gitu. Nah nanti itu menurut saya perlu direvitalisasi lagi. Berarti KPK dia ngurusin korupsi yang di penegakan hukum, penegak hukum dia yang ke bawah untuk mengoperasi kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Gitu. Tapi tetap ya KPK sebagai lembaga ad hoc ya. Nanti kalau ternyata udah selesai, udah bagus ya KPK-nya bisa off gitu. Bisa di off kan gitu loh. Ini kan nanti kan KPK kita tetap lembaga ad hoc ya. Lembaga ad hoc yang tadi ngurusi ekstra korupsi sebagai extraordinary crime gitu. Soal korupsi, penanganan hukum lah ya Pak, soal pemerintahan Prabowo hari ini. Tapi ada lagi isu soal ini Pak, aku pengen minta perspektifnya soal apa ya istilahnya, pemerintahan Prabowo yang cenderung ke arah militeristik, ketakutannya apa namanya istilahnya, ada perspektif ke sana gitu. Kalau menurut Bapak? Ini soalnya kalau saya sih lihatnya pengalaman pribadi ya. Pak Prabowo ini kan memang militer, tentara. Kemudian orang-orang dekatnya juga tentara. Ini kan budaya kita kan selalu percaya pada orang dekat Mas. Ya secara alami tentara gitu. Nah dalam konteks tentara masuk politik, saya lihat sih belum mengarah ke sana ya. Belum mengarah ke sana. Ini masih masih on the track lah gitu. Karena memang basicnya latar belakangnya memang tentara, jadi ya pasti perspektifnya ya pasti ada bau-bau itu. Ya, gitu. Karena orang dipercaya banyak yang dari situ kan gitu. Ya ada kekhawatiran nanti akan kembali ke seperti zaman Orde Baru begitu kan. Tapi ya zamannya udah berubah Mas. Makanya kalau membawa ke sana juga punya risiko-risiko politik yang tidak gampang lah. Pak Prabowo ini udah asam garamnya udah pasti beliau udah paham juga gitu. Jadi intinya kalau hari ini yang mungkin masih beberapa bulan ya masih on the track. Harapannya ke depan Pak Prabowo seperti apa? Tadi kalau saya berharap beliau meletakkan fondasi dan mendorong lebih di menciptakan kita sebagai Indonesia sebagai negara hukum. Karena ini kalau mau naik level Mas, kita itu ini yang perlu kita siapin. Yang paling penting itu. Karena kita ekonomi udah menengah Mas. Kalau mau naik level naik lagi, itu sekarang kan selalu kalau pengamat ngomongnya regulasinya harus bagus ini. Bahkan zaman Pak Presiden ke-7 Jokowi buat undang-undang Omnibus Law. Itu dalam rangka kita naik level Mas. Tapi kan ternyata enggak juga Mas. Enggak naik level juga. Jadi soalnya bukan di situ. Berarti kan. Soalnya ada kebocoran. Ada lebih dalam dari itu kan. Lebih dalam dari itu gitu. Sehingga ini tadi menurut saya bagaimana usaha sungguh-sungguh Pak Presiden Prabowo dan para pemimpin Republik ini untuk mendorong dan menciptakan negara kita sebagai negara hukum. Itu yang penting. Nah, salah satu clue-nya tadi mungkin kebesaran hati mereka, beliau untuk ya dah nih, selesai di gua aja nih, di saya aja nih. Anak cucu saya nggak perlu menjadi misalnya kan partai diwariskan ke anak, nanti ke cucu. Ini menurut saya perlu kebesaran
dan belumnya orang-orang besar. Pasti saya yakin beliau juga berpikir besar gitu. Oke, luar biasa. Ini dari dalam buku Pak ya, maksudnya ada semua perspektifnya, pemikirannya Pak Sri Harjono di dalam buku ini gitu. Jadi kalau mungkin nanti lebih mau lengkapnya, pemirsa nanti bisa beli ini tadi seperti yang dikatakan Pak Sri Harjono, bisa diakses di online. Bisa semua di sini kan gitu. Dari gagasan besar ini Pak, di dalam buku semua katalisnya berarti kan soal memandang bangsa Indonesia itu tidak hanya hari kemarin, hari ini, tapi juga masa depan. Masa depan. Betul, masa depan. Rangkumannya sudah ada di sini, tapi saya ingin mendengar dari Pak Sri Harjono sendiri, bagaimana sebenarnya seharusnya Indonesia ini, Nusantara kita ke depan harus dibangun seperti apa, lewat menggunakan pondasi apa. Ini yang di dalam sini ya Pak ya. Ini tolong dijelaskan sebagai closing statement. Silakan Pak. Tadi saya kira yang kita itu udah perlu naik level Mas. Saya dari menengah misalnya kan. Kalau ekonomi kan kita udah menengah. Perlu dari kemudian dari pendidikan IPM kita juga menengah. Perlu naik level juga. Nah, untuk naik level ini tadi kita perlu menelakkan fondasi-fondasi hukum. Fondasi hukum itu mulainya dari meritokrasi tadi kan. Pada meritokrasi. Terus kemudian fondasi-fondasi sosial, pendidikan. Kalau saya di situ pendidikan saya ngusulin kita mulai wajib belajar 13 tahun. Jadi rata-rata pendidikan kita itu nanti menjadi SMA SMK gitu. Karena kan kalau sekarang kan yang SMA SMK baru 63% Mas. Kalau APK-nya untuk yang sekolah S1 udah 39%, udah bagus lah. Angka partisipasi kasar segitu udah bagus. Malaysia 43%, kita di bawah Malaysia. Tapi menurut saya sebagai bangsa ya kita harus mencapai lebih tinggi. Cuma yang perlu kita fokuskan dalam konteks ini adalah itu. Tapi sebelum itu kan dituntaskan dulu nih yang wajar 9 tahun. Yang kemarin di MK diputusin kan. Bahkan swasta pun harus ditanggung oleh pemerintah. Bagaimana anggarannya nanti kan itu tugas pemerintah. Saya kira itu ya. Ke depan, kita mohon pada para pemimpin kan, kalau dalam konteks politik kan pemegang saham Republik kita sekarang ini hanya beberapa orang Mas. Jadi Pak Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Bu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDIP, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Pak Muhaimin Iskandar, kemudian Pak Zulkifli Hasan, kemudian PKS ini ada Pak Sohibul Iman sekarang, kemudian Golkar Pak Bahlil Lahadalia. Ini partai-partai politik yang punya parlemen ini kan pemegang saham Mas. Mereka penentu undang-undang. Nah, kita dan memang kan sekarang anggotanya juga tergantung mereka juga. Memang apakah ketum? Apa ketum dan apa ketum. Nah, ini monggo waktu-waktu krusial ini benar-benar waktu-waktu kita menyiapkan fondasi untuk melompat dari menengah ke yang lebih tinggi. Kalau di tahun kan sekarang generasi emas 2045 ya 2045 gitu Mas. Kalau di periodisasi tahun. Tapi sebenarnya kalau dari sisi perjalanan bangsa, ini kesempatan naik level itu. Tapi naik level itu harus fondasinya harus disiapin itu. Nah, monggo Bapak pemimpin ini kan beliau pasti punya pikiran besar lah untuk mencapai ke sana saya kira gitu. Oke, luar biasa sekali lagi. Terima kasih Pak Sri Harjono berbagi pemikiran. Berbagi pemikiran, ini ditulis juga, ini kita diskusikan dan ternyata ini pemikiran yang ingin disampaikan dalam bukunya Pergerakan Menuju Pembaruan Nusantara. Pak ya. Lengkapnya silakan nanti baca sendiri lah. Terima kasih sekali lagi Pak. Pemirsa, demikian diskusi kita soal pemikirannya Pak Sri Harjono dalam bukunya Pergerakan Menuju Pembaruan Nusantara. Ini kalau memang mau nanti lebih rigid lagi silahkan beli bukunya di online. Terus kemudian kalau mau ada yang ditanyakan juga kalau lewat video silahkan nanti bisa komen. Dan terus dukung Kemapos lewat subscribe dan like-nya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.